Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dalam kebaktian anak virtual hari ini Minggu tanggal 10 April 2022. Sebelum kebaktian dimulai, ada baiknya kakak ingatkan ya, agar adik-adik selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik bepergian selalu menggunakan masker. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab dan uang persembahan yang akan adik-adik berikan pada kebaktian saat ini. Baiklah, kakak ingatkan juga agar adik-adik menyanyikan pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita mulai, adik-adik diundang berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu pengajaran firman Tuhan tentang apa? Ya, adik-adik masih ingat ya, perjamuan terakhir. Nah, pada hari Minggu ini ceritanya berlanjut tentang Yesus disalibkan. Bagaimana kita bisa mengetahui penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus kita yang berdosa. Adik-adik perhatikan dengan baik ya pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Nah, sekarang kita mau berdoa, doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang boleh melakukan kegiatan dengan baik. Itu semua karena cinta kasih dan pertolongan Tuhan lewat orang tua yang mengasihi mereka. Pada kesempatan saat ini, anak-anak-Mu kembali datang kepadamu dengan ungkapan syukur lewat kebaktian anak virtual pada hari ini. Tuhan, karuniakanlah kepada kami kiranya kemampuan untuk boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan kami dengar melalui kakak-kakak pelayan kebaktian anak, sehingga membuat kami dapat bertumbuh mengenal Engkau lebih dekat dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Inilah ya Tuhan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 49. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Untuk adik-adik di kelas Indria boleh didampingi oleh orang tuanya bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Yesus kembali di hadapan Pilatus.
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu disalibkan, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya
dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik kelas madya pra-remaja. Apa kabar semua? Tentu kalian ada dalam keadaan baik ya. Nah adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pada minggu pagi ini dengan tema Yesus disalibkan. Nah adik-adik, dulu pada zaman Kekaisaran Romawi, orang-orang yang bersalah, yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, misalnya pemberontak ataupun pembunuh, ya, mereka itu hukumannya disalib. Nah, salib merupakan bentuk hukuman yang paling menakutkan. Dengan salib, para orang yang melakukan kejahatan tadi diperlakukan secara keras ya, secara matinya itu perlahan-lahan gitu. Mereka disakiti terlebih dahulu. Sehingga orang yang disalib menjadi perlahan-lahan akhirnya meninggal. Nah, itulah yang diberlakukan oleh pemerintahan atau kekaisaran Romawi pada zaman dulu terhadap orang-orang yang bersalah. Semua itu dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan. Termasuk ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Ia diolok-olok, ya, ia diteriaki, ya. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi ketakutan. Namun adik-adik, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib,
Ia rela mati demi menebus dosa-dosa manusia. Salib itu dihadirkan dengan penuh cinta. Salib tidak menjadi sesuatu hal yang menakutkan, melainkan salib dipandang sebagai rasa cinta dari Tuhan Yesus kepada manusia. Dengan rela ia berkorban, disalibkan. Nah, adik-adik, saat ini bagaimana nih adik-adik memandang salib? Ketika misalnya adik-adik di rumah ya ada salib di dinding ya. Kemudian juga ketika adik-adik berkunjung nih ke rumah sakit, tentunya rumah sakit Kristen ya. Nah, adik-adik juga melihat ada salib. Atau adik-adik ketika berada di gereja tentu ada salib. Nah, pada saat adik-adik memandang salib itu, apa yang ada di dalam benak adik-adik? Tentunya adik-adik harus memandang salib itu dengan rasa penuh rela berkorban seperti Tuhan Yesus, ya. Adik-adik, bagaimana caranya supaya adik-adik juga mau rela berkorban? Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini di masa pandemi ya, adik-adik jangan lupa nih harus memakai masker ya. Meskipun misalnya adik-adik ketika memakai masker itu merasa gerah misalnya, merasa tidak enak, merasa engap gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pengorbanan. Pengorbanan untuk apa? Demi orang-orang di sekeliling kita ya merasa aman. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian apalagi nih adik-adik yang bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk rela berkorban pada masa pandemi ini? Yakni adik-adik selalu rajin mencuci tangan. Meskipun terasa ribet ya, bolak-balik cuci tangan. Namun tentu dengan rajin mencuci tangan, adik-adik akan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Itu adalah salah satu cara untuk rela berkorban. Apalagi ya kira-kira di dalam masa pandemi ini tentu kita harus selalu menjaga jarak. Ya, karena untuk menghindari ya penularan virus COVID-19 ini. Saat ini kita belum terbebas semuanya ya. Jadi jangan lupa nih adik-adik ketika berada di luar hindari kerumunan dan selalu menjaga jarak. Lalu apalagi ya? Oh ya, sekarang ini kan harga-harga lagi mahal ya. Nah, jika ada temanmu yang tidak mampu ya membeli, adik-adik bisa berbagi. Apalagi sekarang nih minyak goreng ya. Kalau adik-adik lihat dulu nih langka minyak goreng. Nah sekarang meskipun ada tapi harganya mahal. Nah adik-adik bisa bilang ke mama ya untuk membagi minyak goreng kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah itulah adik-adik bentuk-bentuk yang bisa adik-adik lakukan sebagai tanda cinta yang bisa adik-adik berikan kepada sesama sebagai bentuk rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus rela berkorban untuk manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan. Namun dengarlah firman Tuhan yang mengantar kita untuk memahami persembahan akan dibacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, masukkan uangnya ke dalam amplop. Nanti titipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja pada saat kebaktian. Ungkapan syukur kita juga akan kita nyanyikan melalui lagu Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan lewat doa. Saat ini kita akan menaikkan doa persembahan, doa penutup firman Tuhan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ungkapan syukur, karena apalah kami ya Tuhan mampu memberikan persembahan yang adalah berasal daripadamu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan memberkati persembahan ini, agar boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di kesempatan saat ini kami juga mengucap syukur, karena boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Ajari kami ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih sungguh, melalui perbuatan yang dapat kami lakukan sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau begitu sangat mengasihi kami. Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan saat ini kami berdoa bagi orang tua kami. Tuhan memberkati akan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya boleh menjadi orang tua yang dapat mendidik kami dalam kebenaran. Berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu, baik yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Berikanlah hikmat akal budi kemampuan yang daripadamu, agar anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami naikkan kepadamu, yang di dalamnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat pujian pada kaki salib-Mu sesuai dengan tema pada kebaktian anak hari ini. Adik-adik diundang berdiri. Ya, adik-adik, kita akan menutup kebaktian anak virtual pada hari ini. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Kasih Kristus mengawal
Demikian tadi telah kita ikuti bersama kebaktian anak virtual. Kiranya adik-adik semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, adik-adik bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.